Ada luka yang tak terlihat, yang tak berdarah, tapi bisa terasa setiap hari. Itulah luka dari pengkhianatan dari orang yang pernah kita percaya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Indana Amalia Sulha ingin bersama-sama kita belajar mengenai memaafkan diri sendiri untuk menyembuhkan diri menurut teori Robert Enright. Nah, video kali ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh Ibu Kurota Ayu. Sebelum kita masuk kepada apa sih itu pemaafan, kita akan mengenal siapa sih Robert Enright itu. Robert Enright adalah profesor psikologi dari University of Wisconsin-Madison. Ia dikenal sebagai pelopor forgiveness therapy dan dijuluki sebagai bapak psikologi pemaafan. Menurut Enright, pemaafan bukan tentang melupakan, membiarkan, atau memaafkan karena orang itu layak. Tapi, pemaafan adalah sebuah pilihan sadar untuk melepaskan rasa benci, dendam, dan keinginan membalas, dan menggantinya dengan empati, kasih, bahkan cinta, bukan karena mereka benar, tapi karena kita ingin sembuh. Bayangkan, kamu punya sahabat yang suatu hari menyebarkan cerita pribadimu ke orang lain, tanpa minta maaf, tanpa merasa bersalah. Setiap kali kamu melihat dia, hatimu panas, tapi kamu diam karena kamu lelah menyimpan marah, dan lelah pura-pura kuat. Lalu kamu belajar bahwa pemaafan bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa tidur nyenyak dan hidup lebih ringan. Penelitian Enright menunjukkan orang yang memaafkan cenderung lebih sehat secara mental dan fisik. Mereka mengalami lebih sedikit stres, tidur lebih baik, dan merasa hidup lebih damai. Enright menyarankan 4 langkah untuk mulai memaafkan. Yang pertama, sadari dan akui rasa sakitmu. Kemudian yang kedua, putuskan ingin memaafkan, meski kamu belum siap secara emosional. Kemudian yang ketiga, coba pahami alasan orang itu bertindak seperti itu tanpa harus setuju. Dan yang keempat, latih empati sedikit demi sedikit melalui doa, tulisan, atau diam. Memang, pemaafan itu tidak instan, tapi ia tumbuh seiring kamu memilih damai setiap hari. Memaafkan itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan memaafkan bukan soal kembali berteman atau rekonsiliasi, tapi tentang membebaskan dirimu dari penjara rasa sakit, karena kamu layak untuk sembuh dan kamu layak untuk bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video psikoedukasi tentang pemaafan. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami bahwa pemaafan bukan hanya melepaskan beban emosi negatif, tapi juga langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan diri, membangun empati, dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan sekitar kita. Ingat, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari keinginan membalas dendam dan membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih sehat. Jadikan pemaafan sebagai bagian dari perjalanan hidup, agar kita bisa menjalani hari dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih positif. Jangan lupa juga untuk terus belajar, berbagi, dan saling mendukung dalam membangun lingkungan yang penuh kasih dan pengertian.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan mental dan semangat untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.